Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Matematika Triple A. Kali ini kita akan membahas tentang penalaran induktif dan penalaran deduktif. Jadi dua hal ini adalah hal yang cukup penting sebelum memasuki induksi matematika inti. Jadi apa itu penalaran induktif? Yang pertama, kita bisa lihat dari contoh soalnya. Jadi, misal ada soal yang berbunyi pada pertidaksamaan 2 berpangkat n kecil dari n berpangkat 2, apakah bernilai benar atau salah? Jadi, kita disuruh membuktikan apakah persamaan 2 pangkat n kecil dari n kuadrat itu bernilai benar atau salah untuk setiap n bilangan asli. Oke, mari kita jawab. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat atau membagi bagian, atau bisa kita buatkan kolom. Ini adalah n atau bilangan asli yang dimulai dari angka 1. Selanjutnya, pertidaksamaan 2 berpangkat n kecil dari n berpangkat 2. Selanjutnya, nilai kebenarannya benar atau salah. Jadi ini bisa dibuatkan tabel ya, seperti ini. Oke, kita buat tabel supaya lebih mudah memahami. Jadi yang pertama, bilangan aslinya kita ambil angka 1. Kita substitusi angka 1 ke pertidaksamaan. Jadi kita tuliskan misalnya 2 pangkat 1 kecil dari 1 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 1 nilainya adalah 2, 1 pangkat 2 nilainya adalah 1. Apakah 2 lebih kecil daripada 1? Benar atau salah? Jawabannya adalah salah, karena 2 ini lebih besar dari 1. Selanjutnya, untuk bilangan asli 2. Jadi kita ambil 2 pangkat 2 kecil dari 2 berpangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 2 hasilnya 4. 4 lebih kecil dari 4. Jawabannya betul atau tidak? Jawabannya salah, karena 4 itu nilainya sama dengan 4. Lanjut, untuk bilangan asli 3. Kita substitusi ke pertidaksamaan 2 berpangkat 3 kecil dari 3 pangkat 2. 2 berpangkat 3 hasilnya 8. 3 berpangkat 2 hasilnya 9. Apakah 8 lebih kecil dari 9? Jawabannya betul atau benar. Jadi nilai kebenarannya bernilai benar untuk bilangan asli 3. Nah, ini dapat diuji dan seterusnya hingga bilangan asli yang kita inginkan. Jadi kita ambil batas 10 ya. Misalnya bilangan aslinya 10. Jadi 10 berpangkat 3 kecil dari 2 berpangkat
10 ya. 2 pangkat N kecil dari 10 berpangkat 2. Nah, nilai dari 2 pangkat 10 itu sendiri berapa? Ayo, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hingga 10. Hasilnya adalah, nah kalian bisa cari sendiri ya. Ini juga hasilnya 100. Dan saya yakin jawabannya ini lebih dari 100. Lebih dari 100 kecil dari sama dengan 100. Maka nilai kebenarannya bernilai salah. Nah, jadi dari sini kita dapat menyimpulkan, jadi pertidaksamaan 2 berpangkat N kecil dari N berpangkat 2, nilai kebenarannya bersifat tidak mutlak. Nah, tidak mutlak inilah yang dikatakan penalaran induktif. Jadi penalaran induktif itu sendiri nilai kebenarannya bersifat tidak mutlak. Jadi kadang dia benar, kadang dia salah. Inilah yang dinamakan penalaran induktif. Nah, selanjutnya adalah penalaran deduktif. Jadi apa itu penalaran deduktif? Jadi, penalaran deduktif berbeda dengan penalaran induktif. Misalnya, suatu pertidaksamaan N kecil dari 3 pangkat N, apakah bernilai benar atau salah untuk semua bilangan asli N? Oke, mari kita jawab. Jadi, misalnya kita punya pertidaksamaan N kecil dari 3 berpangkat N. Apakah bernilai salah atau benar untuk setiap N bilangan asli? Oke ya. Jadi cara pengerjaannya sama. Kita buatkan kolom pemisah untuk N kecil dari 3 pangkat N dan nilai kebenarannya benar atau salah. Jadi kita buatkan kolom selanjutnya. Oke. Jadi untuk bilangan asli yang pertama angka 1. Kita tulis 1 kecil dari 3 berpangkat 1. 1 kecil dari 3, betul atau salah? Jawabannya benar. Selanjutnya untuk angka 2. 2 kecil dari 3 pangkat 2. 2 kecil dari 3 pangkat 2, 9. Jawabannya benar. Oke. Untuk bilangan asli 3. Jadi bilangan asli 3 kecil dari 3 berpangkat 3. 3 kecil dari 3 pangkat 3, 27. Jawabannya benar. Nah, ini akan berlanjut hingga bilangan asli keberapa yang kita inginkan, misalnya batas 10. Jadi 10 kecil dari 3 pangkat 10. 3 pangkat 10 jawabannya pasti lebih besar dari 10. Jadi pernyataannya ini akan selalu bernilai benar. Nah, inilah yang dikatakan penalaran induktif. Jadi untuk pertidaksamaan N kecil dari 3 berpangkat N, ini disebut dengan penalaran
deduktif. Atau kebenarannya bernilai mutlak. Jadi bedanya adalah pada nilai kebenaran. Jadi untuk penalaran induktif kebenarannya itu tidak mutlak, tetapi untuk penalaran induktif kebenarannya bernilai mutlak untuk setiap bilangan asli. Oke, jadi selanjutnya apa itu induksi matematika dan hubungannya dengan penalaran induktif dan deduktif? Nah, jawabannya adalah induksi matematika adalah teorema yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan itu dapat dikatakan penalaran deduktif. Oke, selanjutnya untuk lebih memahami, kakak sisipkan soal pada deskripsi ya. Selamat belajar dan selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.